Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kenalkan, nama saya Alan Bagus dari kelas Paralel 2 dengan NPM 41182191190032. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pendidikan perkembangan peserta didik yang diampu oleh dosen Yunita Rasma Siregar dengan subtema yaitu perkembangan nilai-nilai dan moral peserta didik. Dengan tujuan tugas ini pembuatan tugas ujian akhir semester P3D. Segitu. Sebelum kita memasuki pada judul yang saya ambil pada kali ini yaitu tentang pengertian moral. Sebelum kita masuk dengan pengertian moral, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu moral. Kalau yang saya dapatkan di sini ialah moral adalah suatu keyakinan tentang benar atau salahnya atau baik buruknya seseorang itu yang dapat kita lakukan atau yang dapat kita perilakukan itu di dalam kehidupan kita sendiri-sendiri atau yang disebut di dalam agama Islamnya itu tentang akhlak. Kalau secara bahasa Indonesianya itu ialah moral. Dan juga di sini moral juga dapat banyak sekali pada dasar-dasarnya memiliki arti dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi di definisi moral di dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali yang dapat kita ambil. Ialah yang pertama, di dalam kamus psikologi disebutkan bahwa moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum, adat, kebiasaan yang mengatur tingkah laku manusia. Jadi moral tersendiri ini mengacu kepada diri kita sendiri, yaitu di diri kita untuk melakukan perkembangan di dalam masyarakat, di dalam keluarga maupun di dalam lingkungan sekolah. Baik buruknya diri kita tergantung di dalam diri kita sendiri yang disebut moral. Next. Oke, slide selanjutnya yaitu tentang perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Jadi maksudnya perkembangan moral sendiri di dalam diri kita ini, kita diharuskan atau ditujukan untuk bagaimana kita berinteraksi antara manusia dengan sesama manusia ini, ialah kita di adanya perkembangan moral. Jadi kita mengacu dengan perkembangan moral ini, kita juga berkaitan dengan aturan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksi dengan lingkungan. Maksud dengan orang lain di sini ini ialah lingkungan kita yang berada di lingkungan masyarakat. Perkembangan moral ialah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi di dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, standar nilai yang berlaku di dalam kelompok sosial. Nah, jadi suatu nilai moral itu di dalam diri kita juga masuk ke dalam peraturan-peraturan yang berada di dalam lingkungan masyarakat tertentu. Salah satunya yaitu tata cara, kebiasaan dan adat. Nah, maksudnya di setiap lingkungan masyarakat itu memiliki aturan-aturan yang berbeda. Seperti di lingkungan RT atau RW, misalnya di lingkungan RT itu ada peraturan tamu wajib lapor 24 jam. Nah, di sini merupakan salah satu tata cara dan kebiasaan. Kebiasaan di sini mengacu pada kita bahwasanya di dalam kebiasaan ini, di dalam tata cara moral ini ialah kita setiap Idul Adha mengadakan yaitu pemotongan hewan kurban. Nah, di sini salah satunya kebiasaan yang kita berlaku kepada moral tersebut. Nah, dan adat tersebut ialah yang maksudnya ada di sini perilaku kita terhadap misalnya orang tua. Terhadap kita orang tua itu kita harus mencium tangan atau bagaimana, itu merupakan adat. Nah, dan standar-standar nilai yang berlaku di dalam kelompok sosial. Di dalam garis besar kelompok sosial ini ialah di ruang lingkup masyarakat. Ya, oke, selanjutnya itu perkembangan moral dan menurut teori belajar sosial. Di sini di tengah-tengah ini ada beberapa teori yang membahas tentang perkembangan moral. Yang pertama yaitu perkembangan moral menurut teori kognitif. Yang kedua yaitu perkembangan moral menurut teori belajar sosial. Yang ketiga yaitu perkembangan moral menurut Blaise Pascal.
Dasar gue nggak. Tuh. Selanjutnya yaitu tahapan perkembangan moral. Di sini ada menurut Piaget perkembangan moral terjadi dalam dua tahapan, yaitu tahapan pertama adalah tahap realisme moral atau moralitas dan perbatasan, dan tahap kedua itu moralitas autonomi atau moralitas kerjasama dalam hubungan timbal balik. Nah, di dalam tahapan perkembangan moral itu jadi ada dua aspek. Yang pertama aspek realisme dan yang kedua itu aspek autonomi atau aspek moralitas. Nah, di dalam aspek yang pertama yaitu perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penularan atau penilaian. Jadi ketaatan anak tersebut pada aspek pertama ini ialah salah satunya di dalam ruang lingkup keluarga, yaitu di dalam ruang lingkup keluarga itu kita diciptakan beberapa anak ditentukan oleh ketaatan atau otomatis. Nah, jadi di ruang lingkup keluarga ini banyak sekali ketaatan yang harus norma-norma yang kita anjurkan. Oke, aspek yang kedua yaitu anak menilai perilaku atas dasar tujuan yang mendasarinya. Tahap ini biasa dimulai antara usia 7 tahun, 8 tahun, dan berlanjut hingga usia 13 tahun. Nah, di tahapan kedua ini, seseorang dapat memahami moral ini pada aspek yang kedua, yaitu dalam ruang lingkup sekolah. Di dalam ruang lingkup sekolah itu ada 3 aspek, yaitu ruang lingkup sekolah dasar, ruang lingkup sekolah menengah pertama, dan juga ruang lingkup sekolah menengah atas. Dimulai dari usia 7 tahun atau 8 tahun hingga berusia 12 tahun itu untuk sekolah dasar. Next. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Di sini ada 2 faktor, yaitu perkembangan moral kognitif umum. Maksud dari perkembangan moral kognitif umum ini penalaran moral yang tinggi, penalaran yang di dalam mengenai hukum moral dan nilai-nilai luhur seperti kesetaraan, keadilan, hak asasi manusia memerlukan refleksi yang mendalam yang mengenai di abstrak. Jadi penalaran atau pemikiran moral yang sangat tidak masuk akal itu ialah penalaran moral dengan mengenai hukum moral dan nilai-nilai terhadap nilai-nilai agama itu. Jadi di dalam nilai-nilai agama ini kita harus mentaati benar-benar moral-moral atau peraturan-peraturan yang berada di dalam agama tersebut. Dan yang aspek kedua itu ialah penggunaan ratio dan rationale. Anak-anak lebih cenderung memperoleh manfaat dalam perkembangan moral kita. Mereka memikirkan kerugian fisik, emosional yang ditimbulkan perilaku-perilaku yang tertentu terhadap orang lain. Jadi maksud aspek tersebut sini lebih mendekati dengan aspek ruang lingkup masyarakat. Jadi anak-anak itu perannya sangat penting di dalam ruang lingkup masyarakat. Dia ingin mencoba beberapa hal, apalagi dari masa anak-anak mentransisi ke masa remaja ini sangatlah membutuhkan landasan moral yang sangat kuat, karena kita tahu masa remaja sekarang juga banyak anak-anak yang sudah mengikuti beberapa moral-moral yang tidak berlaku di masyarakat. Selanjutnya yaitu ada aspek yang selanjutnya, yaitu ada aspek isu dan dilema moral. Dalam teori mengenai perkembangan moral, Portek menyatakan bahwa anak-anak berkembang secara moral ketika mereka menghadapi suatu dilema moral yang tidak dapat ditangani secara memadai dengan menggunakan tingkat penalaran moralnya. Jadi maksudnya di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sedikit perkembangan moral pada remaja. Bahwa perlu Anda ketahui semua, masa remaja ialah masa yang paling rentan terhadap nilai-nilai moral yang berada di lingkungan masyarakat. Pada masa remaja tersendiri itu kita mengalami beberapa faktor atau ingin mengalami itu yang namanya rasa ingin tahu. Banyak sekali remaja yang pada masa pubertasnya ini dia sedikit menyimpang dengan nilai-nilai moral yang berada di agama, masyarakat maupun di keluarga. Nah, pada masa remaja ini laki-laki dan perempuan telah mencapai apa yang kata di Piaget disebut tahap pelaksanaan formal dalam kemampuan kognitif. Sekarang remaja mampu mempertimbangkan semua kemungkinan untuk menyelesaikan suatu masalah dan mempertanggungjawabkannya berdasarkan suatu hipotesis. Nah, jadi di masa remaja tersebut kita sudah harus bisa
memaksakan atau menyelesaikan masalah diri kita sendiri yang kita hadapi, dan juga kita berani bertanggung jawab apa yang kita perbuat dalam masa remaja ini. Jadi kita perlu banyak-banyak mengingat ataukah kita harus menyadari bahwa moral itu sangat penting di dalam diri kita dan juga dalam perkembangan transisi dari masa anak-anak ke masa remaja, karena terdapat empat masa di dalam diri manusia, yaitu pertama masa anak-anak, yang kedua masa remaja, yang ketiga masa lansia, dan ada tiga masa. Yaitu sekarang anak sepantaran saya juga mendapatkan nilai masa remaja, yaitu nilai masa-masa remaja yang sangat sulit, yaitu untuk menjadikan masa remaja ini sangat lebih baik. Oke, slide selanjutnya. Lanjut. Nah, di sini juga saya mau contoh pendidikan moral. Contoh pendidikan moral bagi diri kita juga atau bagi orang-orang lain dan juga bagi masyarakat itu terdapat dari tiga aspek. Yang pertama itu pendidikan moral di dalam keluarga, yang kedua pendidikan moral di dalam sekolah, yang ketiga pendidikan moral di dalam masyarakat. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pendidikan moral di dalam lingkungan keluarga. Keluarga merupakan suatu aspek yang sangat penting bagi diri kita mencapai kata lebih baik, karena di dalam keluarga ini juga peran orang tua, peran kakak-kakak, dan juga peran saudara kita sangat terbentuk dan sangat penting bagi kepentingan diri kita sendiri. Lanjut, slide selanjutnya itu tentang pendidikan moral di sekolah. Pendidikan moral di sekolah juga sangatlah penting untuk merubah karakter sifat kita, merubah karakter akhlak kita, dan juga merubah karakter keingintahuan kita. Karena di masa-masa sekolah juga kita dapat menambah ilmu wawasan, dapat juga menambah ilmu pengetahuan, dan dapat juga menambah ilmu dari teman-teman kita sendiri. Di masa-masa sekolah ini sangatlah penting bagi diri kita untuk merubah masa moral yang lebih bagusnya. Untuk selanjutnya di aspek masyarakat. Slide selanjutnya. Nah, yang terakhir pendidikan moral di masyarakat. Nah, setelah kita melewati masa moral keluarga, masa moral di lingkungan sekolah, yang ketiga kita masuk ke lingkungan masyarakat, atau lebih tepatnya kita itu di penerapan sosialnya. Jadi apa yang kita sudah dapatkan di lingkungan keluarga, apa yang sudah kita dapatkan di lingkungan sekolah, kita praktekkan luas semua di masyarakat tersebut. Jadi tidak perlu takut untuk terjun langsung ke masyarakat, karena masyarakat juga merupakan suatu kelompok atau suatu instansi yang sangat penting di dalam keberhasilan dalam perubahan diri kita juga. Nah, karena itulah semua orang tua harus mengenalkan lingkungan masyarakat yang baik pada anak-anaknya. Kita dididik oleh orang tua juga harus tahu bagaimana berkehidupan masyarakat yang lebih baik, bagaimana kita bertata cara dengan orang lain dengan baik. Nah, oke, mungkin penjelasan tentang moral pada perilaku peserta didik pada kali ini saya cukup sekian. Sebelum saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin itu sebelum saya akhiri, mungkin saja materi yang saya dapatkan ini dapat dimengerti oleh Anda semua dan juga maklum umumnya untuk diri saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.